Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai garis dan sudut. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu garis dan sudut. Pengertian dari garis itu adalah garis merupakan kurva lurus yang tidak berujung dan tidak berpangkal, artinya dapat diperpanjang pada kedua arahnya. Untuk kedudukan dua garis itu ada yang sejajar, kemudian berpotongan, kemudian berimpit, dan bersilangan. Dua garis yang sejajar itu adalah dua garis yang terletak pada satu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu atau berpotongan jika garis tersebut diperpanjang sampai tak berhingga. Lihat gambar berikut ini. Ya, garis M dan N ini merupakan garis yang sejajar. Jika diperpanjang tidak akan pernah bertemu. Selanjutnya, dua garis berpotongan itu adalah dua garis yang terletak satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. Ya, ilustrasinya seperti berikut. Garis M dan N mempunyai satu titik potong, yaitu di O. Selanjutnya yaitu dua garis berimpit. Dua garis dikatakan berimpit apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus, sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja. Tetapi aslinya dua garis tersebut berimpit, yaitu ini garis AC dan BD. Ini berimpit. Kemudian dua garis bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Lihat ilustrasi berikut ini. Ya, ini tadi garis yang bersilangan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai membagi sebuah garis. Membagi garis menjadi n bagian yang sama, yaitu langkah-langkahnya yaitu buatlah sembarang garis KL. Kemudian bagilah garis KL menjadi 3 bagian yang sama panjang. Ya, buatlah garis KL tadi, ya ini. Kemudian yang kedua, dari titik K buatlah sembarang garis KP sedemikian sehingga tidak berimpit dengan garis KL. Ya, ini garis KP. Kemudian buatlah berturut-turut 3 busur lingkaran dengan jari-jari yang sama sedemikian sehingga KS sama dengan SR sama dengan RQ. Ya, ini kita beri nama S, R, dan Q. Tariklah garis dari titik Q ke titik L. Kita tarik. Dari titik R dan S masing-masing buatlah garis yang sejajar garis LQ sehingga masing-masing garis tersebut memotong garis KL berturut-turut di titik N dan M. Ya, ini M dan N. Kemudian dengan demikian terbagilah garis KL menjadi 3 bagian yang sama panjang, yaitu KM sama dengan MN sama dengan NL. Yang selanjutnya yaitu kita akan membagi garis dengan perbandingan tertentu. Diketahui garis CD sebagai berikut. Misalkan kalian akan membagi garis CD menjadi 2 bagian dengan perbandingan 1:3, maka langkah-langkahnya sebagai berikut. Buatlah garis CD, kemudian dari titik C buatlah sembarang garis CK sedemikian sehingga tidak berimpit dengan garis CD. Dari titik C buatlah lingkaran dengan jari-jari yang sama sehingga
CP banding PQ sama dengan 1:3. Ya, ini PQ. Tariklah garis dari titik Q ke titik D. Ditarik. Dari titik P buatlah garis sejajar dengan DQ dengan cara membuat sudut yang besarnya sama dengan sudut CQD terlebih dahulu. Dari titik P kemudian menghubungkannya sehingga memotong CD di titik B. Ya. Ya. Ini. Kemudian terbentuklah ruas garis CB dan BD pada garis CD dengan perbandingan CB banding BD sama dengan 1:3. Garis CD telah terbagi menjadi 2 bagian dengan perbandingan 1:3. Bisa dilihat itu panjangnya, bisa diukur sendiri untuk pembuktiannya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai perbandingan segmen garis. Kita telah mempelajari bahwa sebuah garis dapat dibagi menjadi n bagian yang sama, panjang atau dengan perbandingan tertentu. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, perhatikan baik-baik gambarnya. P, K, L, M, N, dan Q. A, B, C, D, dan E. Gambar tersebut menunjukkan garis PQ dibagi menjadi 5 bagian yang sama panjang, sehingga PK sama dengan KL sama dengan LM sama dengan MN sama dengan NQ. Jika dari titik K, L, M, N, dan Q ditarik garis vertikal ke bawah sedemikian sehingga panjang PA sama dengan panjang AB sama dengan panjang BC sama dengan panjang CD sama dengan panjang DE, maka diperoleh sebagai berikut. Yang pertama, PM banding MQ sama dengan 3:2. Yang kemudian PC banding CE sama dengan 3:2, sehingga didapatkan PM banding MQ sama dengan PE banding CE. Yang kedua, QN banding NP sama dengan 1:4. ED banding DP sama dengan 1:4, sehingga didapatkan GN per NP sama dengan ED banding DP. Yang ketiga, PL banding PQ sama dengan 2:5. PB banding PE sama dengan 2:5, sehingga didapatkan PL banding PQ sama dengan PB banding PE. Yang keempat, QL banding QP sama dengan 3:5. B banding EP sama dengan 3:5, sehingga didapatkan GL banding QP sama dengan EB banding EP. Ya, itu tadi. Berdasarkan uraian tersebut secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut. Ya, AB, C, D, E. Yang pertama, AD banding DB sama dengan AE banding EC, atau disederhanakan seperti berikut. Ya, yang kedua, AD banding AB sama dengan AE banding AC, disederhanakan menjadi berikut. Kemudian yang ketiga, BD banding DA sama dengan CE banding EA, atau disederhanakan menjadi BD per DA sama dengan CE per EA. Yang keempat, BD banding BA sama dengan CE banding CA, atau BD per BA sama dengan CE per CA. Yang kelima, AD banding AB sama dengan AE banding AC sama dengan DE banding BC, atau disederhanakan sebagai berikut ini. Untuk materi sudut kita akan pelajari pada pertemuan yang selanjutnya.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.